Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 236500022. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas 2 struktur data. Pertama, kita buka aplikasi NetBeans untuk menuliskan codingan dari bahasa C++ menjadi bahasa Java. Terus kita buat program baru. Oke, kita tunggu sampai program terbuka. Oke, programnya sudah terbuka. Oke, kita langsung coding dulu pertama-tama. Oke, codingannya sudah selesai. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Pertama, di deklarasi kelas public class main, ini adalah tempat di mana semua kode program Java kita akan berada. Oke, lanjut kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan programnya. Pertama, deklarasi kelas public class main. Ini adalah tempat di mana semua kode program Java kita berada. Setiap program Java harus memiliki setidaknya satu kelas dan nama kelas harus sama dengan nama file Java-nya. Oke. Setelah programnya selesai, kita konversi dari C++ menjadi bahasa Java. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya. Pertama itu ada public class main. Ini adalah tempat di mana semua kode program Java kita berada. Setiap program Java harus memiliki setidaknya satu kelas dan nama kelas harus sama dengan nama file Java-nya. Terus di teststring, ini adalah metode pengembalian string. Saya belajar Java. Masih di teststring, metode ini ditandai dengan kata kunci static, yang berarti metode tersebut dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas main. Oke, lanjut di main string array. Ini adalah metode utama dari program. Ketika program dijalankan, Java Virtual Machine akan memulai eksekusi dari metode ini. Di dalamnya kita mencetak panggilan metode teststring ke konsol menggunakan sistem outPrintln. Nah, terus cetak string. Penggunaan sistem outPrintln digunakan untuk mencetak string ke konsol. Pada program ini, kita mencetak panggilan metode teststring sehingga outputnya akan menjadi saya belajar Java. Oke, itu tadi penjelasan dari contoh 1 bagian A. Kita lanjut di contoh 1 bagian B. Contoh 1 bagian B itu hampir sama dengan sintaks contoh 1 bagian A. Yang membuat contoh 1 bagian A dan contoh 1 bagian B berbeda yaitu pertama itu bagian B tipe datanya menggunakan tipe data float, sedangkan di contoh 1 bagian A menggunakan tipe data string. Perbedaan keduanya itu hasil runningnya akan berbeda. Bagian A akan mengembalikan hasil runningan saya belajar bahasa Java. Sedangkan bagian B jika di running akan mengembalikan perhitungan nilai, yaitu 3,14 dikali 2. Oke, contoh 1 kita sudah jelaskan. Sekarang kita pergi ke contoh 2. Oke, pertama kita akan menulis kode programnya. Oke, setelah programnya selesai, saya akan menjelaskan kode program contoh 2 bagian A. Contoh 2 bagian A, pertama di kode program yaitu
di deklarasi metode tambah 1. Metode ini mendefinisikan dalam kelas main. Metode ini menerima satu parameter tipe data integer, yang itu yaitu int i, dan mengembalikan hasil penambahan parameter tersebut dengan 1. Misalnya jika i adalah 4, maka hasilnya adalah 5. Terus main. Ini adalah metode utama yang dieksekusi pertama kali ketika program menjalankan kodenya. Sebuah variabel x dideklarasikan dan dieliminasi dengan nilai 4. Metode tambah 1 dipanggil dengan argumen x untuk menambah nilai x dengan 1. Hasil panggilan metode tersebut kemudian dicetak konsol penggunaan sistem out print line. Keluaran program setelah dijalankan, program akan mencetak hasil penambahan x dengan satu konsol jadi outputnya menjadi hasil 5 karena variabel x awalnya bernilai 4 dan kemudian ditambah menjadi 1. Oke, kita lanjut di contoh 2 bagian B. Kita tuliskan dulu kode programnya. Oke, setelah kode programnya selesai, saya akan menjelaskan programnya. Pertama itu import scanner. Program ini menggunakan kelas scanner dari paket Java Ulti untuk menerima masukan dari pengguna melalui keyboard. Metode tambah ini adalah metode pengambilan satu argumen bertipe integer int x dan mengembalikan hasil penambahan x dengan 1. Oke, kita lanjut di kode program metode mainnya. Metode main ini adalah metode utama programnya. Sebuah objek scanner dibuat untuk menerima input dari pengguna. Terus variabel bil dideklarasikan untuk menyimpan bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Pesan diminta kepada pengguna untuk memasukkan bilangan bulat. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna kemudian dibaca menggunakan input next dan disimpan dalam variabel bil. Metode tambah dipanggil dengan argumen bil untuk menambah satu ke bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Hasil penambahan disimpan dalam variabel hasil. Hasil penambahan kemudian dicetak ke konsol menggunakan sistem out print line. Terus, keluaran program setelah dijalankan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat. Kemudian, program akan menambah satu ke bilangan yang dimasukkan oleh pengguna, dan hasilnya dicetak ke konsol. Pada akhirnya, program menggunakan input next line untuk menunggu input dari pengguna sebelum program berakhir agar konsol tidak langsung tertutup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.